ya untuk sifatnya referral fee-nya gini. Nah, jadi AM3 itu udah nggak dapat. Ya, ini udah menjadi salah satu batasan bahwa ini bukan multi level. Yang kedua, tidak ada kewajiban upgrade ya. Jadi teman-teman di sini Pingo itu lebih mensasar bahwa shopper gitu ya. Jadi shopper lebih banyak. Nanti bisa dilihat bahwa dari sekian banyak affiliate marketer, dari sekian banyak preferred shopper tuh shoppernya jauh lebih banyak karena memang itu tujuannya dan itulah yang sebenarnya akan memberikan income yang luar biasa pada affiliate marketer yang sekarang menjadi pionir. Yang ketiga adalah affiliate mendapatkan income ya utama dari cashback. Ya cashbacknya 4 sampai 25% tergantung dari barangnya ya. Dan bukan dari affiliate fee sebenarnya gitu. Tapi karena saat ini belum launching aja karena maka pendapatan terkesan hanya dari affiliate saja. Yang keempat, sistem affiliate ini tujuannya mencari shopper ya dan tidak mungkin bisa berhenti kalau karena berlaku internasional ya dan akan terus berkembang ke seluruh Asia Tenggara bahkan dunia ya. Cita-cita mereka adalah menjadi 3 besar di e-commerce di dunia. Yang kelima, yang terakhir adalah bagi yang hendak upgrade ya diutamakan karena ini ingin mendapatkan cashback ya, cashback dari pembelian dan juga harga VIP. Di samping bisa memberikan kode referral dan akhirnya mendapatkan referral fee. Ya, ini jelas inilah sistem yang sebenarnya lagi dibangun oleh Vingo Social E-commerce di Indonesia ini. Nah, di sini juga ada jelas ya bahwa berita-berita di Malaysia juga sudah jelas sekali bahwa Vingo ini adalah bukan MLM ya, bukan MLM perusahaan MLM ya, tapi lebih ke bisnis-bisnis yang alami ya, seperti yang sekarang berjalan di Indonesia juga ada yang namanya e-commerce ya atau marketplace. Oke. Nah, di sini pun udah jelas juga bahwa berita-beritanya sudah lebih update lagi ya, lebih update lagi bahkan pemerintah itu mendukung. Ya, pemerintah Malaysia itu mendukung karena 60% dari penjual itu target mereka adalah penjual lokal. Termasuk nanti di Indonesia pun sama gitu ya. Di Indonesia pun sama nanti akan fokus ke UMKM dan juga produk-produk lokalnya itu 60%. Dan di sini udah jelas bahwa mulai Januari 2020 pihak Pingo akan ambil tindakan hukum nih bagi yang memberikan informasi tidak betul ya berupa misalnya MLM, piramid, scam dan lain-lain. Ya. Dan di sini jelas hukumnya dan saya rasa juga akan berlaku di Indonesia karena sudah jelas sekali ya. Dan di sini juga lihat targetnya transaksinya tuh ya 3 billion gitu ya. 3 billion itu berarti 3 triliun ringgit gitu ya pada 2020 dan ini besar sekali gitu ya transaksinya. Nah, ini surat-surat ya, ini ada pada saat peresmian, pembukaan itu semua legalitasnya semua lengkap di sana sehingga dapat berkembang dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Nah, yang terakhir juga ini ada bahwa Vingo ini didanai ya. Ada juga yang memberikan dana, yaitu Cusin Capital. Ya. Nah, Cusin Capital ini memberikan dana atau invest dalam satu perusahaan itu tidak mungkin asal-asalan ya. Tidak mungkin perusahaan dia invest ke perusahaan yang tidak jelas gitu ya. Yang tidak jelas masa depannya karena ini berhubungan dengan masa depan ya. Kita bicara 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Dan di sini adalah jelas ya bahwa dijelaskan dalam surat itu memang diterjemahkan ya seperti ini ya. Jadi Vingo itu adalah sebuah platform e-commerce lintas negara ya. Dari supplier, bisnis to customer di Asia Tenggara dan berasalnya dari Malaysia. Dan ini produknya pun ya dari Malaysia sendiri karena memang sekarang masih ada di Malaysia bekerja sama dengan pabrik dan juga produk-produk negara lain ya. Di sini ada dari Jepang dan Korea Selatan diimpor ke Malaysia. Kemudian ada juga platformnya jelas ya. Platformnya kita bisa lihat bahwa ini luar biasa berbeda dengan yang lainnya dan ini detail sekali gitu ya. Dan harga kompetitif juga ya. Kualitasnya oke gitu ya. Dan di masa depan dapat secara bertahap dikonvensi untuk membentuk model yang tadi disebut ya supplier business to customer. Jadi ini jelas sekali bahwa bukan perusahaan abal-abal yang memang asal invest. Ini jelas ya. Nah, saya baru ambil juga nih tadi ya per 25 Mei. 25 Mei berarti 2 hari yang lalu ya. Nah, kita lihat bahwa Vingo ini di Indonesia ya sudah peringkatnya khusus apps yang shopping. Yang dengan kategori shopping itu sudah 16. Peringkat 16. Luar biasa ya. Itu tuh Matahari aja kalah ya. Kemudian di sini tetap ya yang besarnya tetap sekarang Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak ini masih tetap dikuasai oleh 5 besar tersebut. Tapi ini menanjak, ini pun belum buka loh. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri sekarang adalah peringkat ke-7.
ya. Sebelumnya ke 9 naik ke 7. Ini naik terus merayap pelan-pelan bertahap gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa animonya sangat besar ya. Dan juga jelas ya kalau memangnya nih banyak yang protes, banyak yang merasa dirugikan, merasa ditipu, ini pasti apps ini tidak akan bertahan lama di sini karena tinggal laporan aja ini langsung bisa dihapus kok apps-nya gitu ya dari apps Google. Nah, kemudian terus ada yang bilang lagi produk Vingo tuh mahal. Ya, nah di sini bahwa sistem yang diadopsi di Vingo adalah supplier to business to customer. Udah jelas ya bahwa ini memotong jalur distribusi. Dan ini tentunya yang menyebabkan suatu harga ini menjadi lebih murah. Ya, kita tidak bisa bandingkan sekarang lagi kondisi lagi ada di Malaysia. Ya, setiap negara mempunyai kebijakan dan policy yang berbeda. Ya, nanti kita bisa buktikan bahwa nanti setelah ada di Indonesia jelasnya ya. Dan yang kedua adalah 60% produk lokal di Indonesia akan dijual di Vingo. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa itu lebih mahal, sedangkan produk di Indonesia pun ini belum dijual ya. Nah itu makanya kita tunggu dan betul-betul nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Ya. Kemudian produk lainnya juga ya, produknya tadi kan harus mengikuti regulasi berhubungan dengan pajak, dengan kurs, ya, dengan daya beli, ya. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan masing-masing negara lain. Ya, karena di sini tadi balik lagi produknya adalah produk lokal dan juga produk dari China juga banyak gitu ya, dan di situ kan kebijakannya jelas berbeda ya. Yang keempat, nah ini pembelian akan terus dilakukan gitu karena ada penawaran-penawaran yang menarik dari Vingo ya. Dan ini nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini mahal gitu ya, nggak mungkin lah bisa bertahan lama dan itu tidak mungkin dilakukan karena sudah investasi yang luar biasa dan Indonesia memiliki market yang luar biasa ya. Di sini ada 270 juta orang. Oke. Nah, di sini market besar sehingga kuantiti pun besar, sehingga harga pun bisa ditekan. Ya, oke, gitu Pak Rusti ya. Sekian update news dari saya kembalikan lagi ke Pak Rusti. Silakan Pak Rusti. Ya, terima kasih Pak Heri, luar biasa ya. Kita semua mendengar update news-nya ya. Bahwa nggak ada keraguan untuk Vingo ini launching di Indonesia. Semua mengenai perizinan, semua yang sudah ada di negara asalnya pun sudah mantap ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Sekarang kita lanjutin ke tutorial pengguna aplikasi. Ini dibawakan langsung oleh Pak Ari Lim ya. Pak Ari Lim ini seorang pengusaha properti sekaligus guru besar Vingo Forward ya untuk kita semua. Pak Ari Lim. Halo. Oh iya, silakan Pak Ari Lim. Ya, malam bro. Ya, silakan Pak. Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Oke, kali ini saya mau membawakan seperti biasa ini tutorial aplikasi. Oke, yang pertama account shopper ya. Account shopper yang pertama. Account shopper ya, pertama. Kalau misalnya yang baru install, seperti biasa ya, kalau misalnya mau login atau apa, harus klik di sini, Anonymous ya. Oke, lalu kalau misalnya mau sign up yang biru, itu daftar, register, pakai nomor handphone. Lalu kalau mau login yang putih ya, masuk ya. Dan lalu kalau misalnya mau pakai Gmail, yang ini G, Facebook yang F, Line yang ini yang hijau ya. Oke, saya login. Shopper ya. Oke, setelah login pasti diminta invitation code, selalu masukin kode yang mengundang Anda. Atau kalau misalnya kena ke skip itu masih bisa masukin kode inviter, yaitu di sini. Di sini ya, yang kanan atas nih, yang ada gambar orang, itu untuk masukin kode inviter ya. Oke. Lalu kalau misalnya mau diganti namanya yang di tengah ini, setting. Ya, bisa diklik di My Profile, yang paling atas nih, My Profile ini ya. Nah, oke. Bisa diganti foto, bisa ganti username. Username itu nama. Oke, lalu kalau mau disambung ke media sosial,
tinggal diklik media sosial. Ya, kalau mau disambung, klik di tooling. Kalau misalnya Facebook, Google ini Gmail atau Line ya. Ada juga di ini ya WeChat ID ini WeChat ya atau WhatsApp. WhatsApp koneksinya otomatis kalau kita pakai nomor handphone. Oke, sekarang kalau mau logout, kita logout paling bawah kanan nih, logout nih. Paling bawah kanan logout ya. Paling bawah, sorry. Lalu sekarang akun PS. Akun PS. Oke. Kita kalau mau lihat siapa inviter kita klik lagi yang di sini, yang gambar orang nih. Oke, itu my inviter ya. Di sini inviternya Arifinggo. Oke, bisa lihat WhatsApp-nya dia berapa. Lainnya ada semua ya, lengkap. Lalu kalau misalnya kita mau lihat kita punya invitation code. Di sini ya. Private ya. Di private diklik. Nah, adanya sebelah kiri atas. Nih, ini inviter code kita. Harus dihafal supaya nanti kalau ketemu orang di jalan, kenalan, ceritain Vingo, bisa langsung inget ya. Oke, lalu di sini di kanan atas ada my profile. Kita punya profil. Kita punya profil itu bisa ketik line ID kita, WeChat kita. Kalau misalnya kita punya grup WhatsApp, kita bisa input di sini, line group juga bisa, lalu di save. Oke. Pertanyaannya biasa apa lagi ya? Nah, ini biasanya kita jarang sekali ngelihat aplikasi. Yang paling sering dilihat itu kalau nggak My Team, My Cashback. Itu paling penting dua. Jadi yang lain nggak pernah dilihat. Semenjak update terbaru, gambarnya semakin bagus ya. Kategorinya juga semakin banyak. Lalu kalau misalnya kita mau lihat barang murah itu biasa di flash sale, lalu di hot sale. Ya, kalau misalnya ini yang newbie RM0 itu, jadi kalau kita belanja barang, yang barang pertama ini yang 0 RM ini gratis, tapi yang barang kedua harus beli. Oke, lalu ada Lucky Pocket. Lucky Pocket ini baru bisa di Malaysia, Singapura, sama Thailand. Kalau di Indonesia belum bisa, nanti tunggu launching. Oke, agak nge-lag ya. Nanti aja kita lihatnya. Lalu kalau new arrival ini barang baru, kalau ready stock yang ready stock, kalau brand deal ini kayak merek lumayan terkenal. Lalu ada Costco. Costco ini beli partai. Oke, sekarang balik ke account. Di sini bisa dilihat ada to pay. Ya, ada to pay, ada to ship, ada to receive, sama completed. Kalau misalnya di to pay itu belanjaan kita yang belum kita bayar, kita bisa langsung klik di to pay lalu bayar. Di to ship itu berarti barang lagi di packing. Kalau to receive itu barang lagi diantar ya atau sudah sampai. Kalau ini kemarin saya udah beli pas upgrade PS. Nah, ini kita bisa lihat trackingnya nih. Di sini to receive kan, kita ada tulisan track package nih. Itu untuk tracking ya, tracking barang kita. Oke. Lalu di sini ada multi country service. Bisa diganti Malaysia, Thailand, Singapura. Oke, misalnya kita lagi di Thailand, kita mau belanja, kita bisa ganti Thailand. Kalau lagi di Singapura, kita mau belanja, kita bisa ganti Singapura. Lalu kalau misalnya di My Cashback, kalau kita mau withdraw ini kita klik add bank account, kita add bank account ya. Kalau misalnya mau withdrawnya ke Malaysia, di Malaysia. Kalau ke Thailand, kalau Singapura. Kita coba Singapura ya. Kita coba cari banknya. Tuh ada Bank Singapura, Bank DBS. Ya, bahkan ada Mandiri sama BNI. Ya, tapi Singapura punya. Nanti kalau di Indonesia pun ada Indonesia. Lalu minimal withdrawnya nanti di Indonesia 35.000 ya. Kalau poin ini berarti rupiah.
Rp35.000 dan cuman kena service fee 1%. Cuman kita belum tahu nanti kena pajak apa enggak. Kalau itu di Malaysia kena 1%. Oke, cashback juga ada historinya, ya. Jelas ya. Oke. Paling sampai segini aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti, bisa coba diklik sendiri, bisa ditanya ke leader-leadernya. Oke, thank you. Bro Rusdi. Ya, terima kasih Pak Ari, luar biasa. Ya. Tutorialnya apa ya? Kali ini lebih mantap ya. Ini kita lanjutin lagi ya ke presentationnya ya, dibawakan oleh Pak Heri Iskandar, Affiliate Trainer. Ya Pak, silakan Pak Heri. Ya, baik, kita kembali lagi. Pak, tolong cek dulu Pak, suara saya sekarang lebih jelas nggak ya? Udah bagus Pak. Suara Tadi bagus. kurang jelas ya? Iya. Silakan Oke. Pak. Oke, sekarang saya share dulu Pak. Ya, oke. Ya, masuk Pak. Silakan Baik, Pak. ya. Baik, maaf ada kesalahan teknis ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik, saya mulai ya. Jadi Fingo Online Presentation pada hari ini ya. Kembali saya ucapkan juga selamat datang pada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini ya. Nah, sesuai dengan motonya yaitu buy to save, share to earn ya. Mengubah konsumtifmu menjadi produktifmu. Nah, di sini jelas ya bahwa Fingo ini punya suatu slogan ya. Bahwa kita dengan membeli pun kita bisa saving, bisa menabung atau bisa hemat, dan juga dengan memberikan sharing-sharing informasi kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya, nah tadi saya juga udah jelaskan bahwa Fingo ini adalah sebuah penggabungan antara social commerce dengan e-commerce ya. Nah, social commerce ini apa sih? Social commerce ini adalah di mana menjual melalui media sosial ya. Nah, melalui media sosial kemudian digabungkan dengan e-commerce yang ada suatu platform gitu yang menyediakan platform untuk jual beli. Nah, kemudian social e-commerce itu apa? Social e-commerce adalah yang menggunakan itu mobile internet ya, platform, dan juga e-commerce secara perpaduan yang unik dan bagus ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu e-commerce yang jenis baru. Dan juga basicnya adalah social sharing gitu. Jadi dengan memberikan informasi kepada teman-teman yang kita kenal melalui media sosial, akhirnya mengenerate ya transaksi atau mengenerate penjualan. Ya, jadi bayangkan ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena ini juga tadi saya informasikan ini belum ada di Indonesia. Bayangin kita pun mungkin teman-teman juga sudah ini ya, sudah mengalaminya bahwa kita ada di mana, kita bisa juga kenalan dengan yang di mana. Contohnya saya pun ada sampai di Bali, di Aceh, ya di Singkawang, di Kalimantan, ya sampai di Papua juga ada gitu ya. Jadi ini kita dari tadinya tidak kenal menjadi kenal gitu ya. Dan ini menjadikan sesuatu yang luar biasa sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat. Nah, mengapa social e-commerce akan berkembang secara pesat? Ya, yang pertama adalah satu, perilaku sosial. Ya, perilaku sosial itu dapat menciptakan kebutuhan terhadap suatu produk untuk dibeli. Nah, jadi karena kita sering ngobrol gitu ya, sering ngobrol sosial, akhirnya terciptalah suatu kebutuhan yang tadinya tidak ada. Yang kedua, ya kepercayaan pada seseorang itu mempercepat keputusan dalam menentukan pembelian. Ya, nah ini jelas gitu bahwa karena kita sudah percaya, ini contohnya lah, kita tadinya punya teman gitu ya, punya teman dekat karena sering ngobrol atau nanya ke kita, barang ini bagus nggak, oke nggak, nih kira-kira butuhnya apa, dan kita cerita bahwa ini oke. Akhirnya dia cepat langsung ambil keputusan untuk membeli. Yang ketiga adalah karena kontribusi sosial, sangat membantu penyebaran informasi dan promosi. Ya, kontribusi sosial ini sangat membantu. Kenapa? Ya itu tadi, kita bisa informasikan lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram gitu ya, bahkan dari telepon pun bisa. Dan ini luar biasa sekali impact-nya ya. Nah, feature ini mempunyai juga salah satu motonya itu future is now. Apa sih future is now itu ya? Membawa masa depan ke zaman sekarang. Dan ini juga sebenarnya sudah banyak gitu ya, sudah ada banyak beberapa perusahaan
yang membawa masa depan tuh ke sini. Contohnya ya seperti kita juga sekarang kan sudah bisa menikmati yang namanya Gojek, Grab, ya bahkan marketplace yang ada sekarang pun itu pada saat itu dibawa itu dari masa depan gitu ya, bahwa itu sesuatu yang memang belum ada terus diadakan dan dampaknya luar biasa gitu. Nah di sini Facebook aja selama 15 tahun di Asia Tenggara gitu baru mulai nih sekarang ya. Bisnis tadinya hanya hubungan pertemanan sekarang udah mulai sedikit banyak sudah mulai ke ada e-commerce-nya. Nah, kemudian sini ada Lazada, Shopee juga di sini share-nya baru 3%, kecil banget gitu ya dibanding dengan market share di dunia. Itu sudah 7 tahun gitu di dunia berjalan ya mereka. Dan ini akhirnya menandakan bahwa potensi e-commerce ini sangat besar sekali di dunia ya. Nah, perbedaannya apa sih antara social e-commerce dengan tradisional e-commerce ya? Social e-commerce ini membuka suatu jalan baru gitu ya. Bukan hanya untuk menghindari dari competition atau kompetisi, ya bisa dibilang kan mungkin teman-teman juga bisa merasakan bahwa yang namanya Vingo ini tidak ada kompetisi ya antara affiliate itu malah saling mendukung. Dan ini sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga memang tidak ada kompetisi. Bahkan jualannya pun jelas ya bahwa yang bisa jual itu hanya dari pabrik ya atau supplier. Nah, di samping itu juga bisa menghindari yang namanya inventory. Ya, resiko inventory, jadi kita nggak usah stok. Dan ini cocok sekali nih untuk perusahaan-perusahaan kecil ya, untuk bisa sukses juga seperti perusahaan besar. Nah, sedangkan tradisional e-commerce yang udah jalan sekarang adalah cost buat bukanya juga udah mahal sekali ya. Belum apa harus operasionalnya, kemudian juga harus ada toko fisiknya gitu ya, offline-nya bahwa harus punya gudang gitu ya, gudangnya, dan ini modern gitu ya gudangnya. Terus kemudian juga nggak bisa lah gitu dalam bentuk cuman punya sedikit barang. Ini harus punya barang besar sekali dan semuanya itu membutuhkan modal. Ya. Nah, kenapa sih harus kenapa join Vingo gitu? Nah, di Vingo ini merupakan suatu bisnis ya, kesempatan bisnis atau peluang bisnis gitu ya, di zaman mobile internet ini. Ya, di mana bahwa kita mulai benar-benar bisa dibilang start dari sama gitu ya, startnya dari sama-sama. Karena kenapa? Ya ini zamannya mobile internet ini dengan adanya social commerce ini benar-benar baru, berarti kita punya kesempatan start yang sama. Ya, dimana kalau nggak ada mobile berarti nggak ada bisnis. Kemudian ini bisa dijadikan sebagai part-time income. Ya jelas bahwa ini betul-betul part-time dan dikerjakannya pun santai karena hanya sharing-sharing saja gitu ya, sharing cari shopper. Dan setelah buka kita bisa menikmatinya gitu ya, bahwa kita akan mendapatkan cashback. Dan yang ketiga adalah cost-nya juga startup-nya itu kecil sekali ya, bisa dibilang hampir nggak ada karena kita hanya ditugaskan untuk membeli barang, itu pun hanya untuk tahu experience kita bagaimana membeli barang di Vingo. Nggak harus ada stok dan nggak usah nganter-nganter barang sendiri ya, semuanya dijalankan secara sistem oleh Vingo. Kemudian juga di sini adalah untuk mengekspand gitu ya, atau membesarkan jaringan kita network ya. Network di sini network kenalan ya. Kenalan teman-teman bisa nambah kenalan, dan di situ pasti selalu ada peluang. Peluang ini, yang kesempatan ini harus dicari apalagi zaman seperti sekarang ya gitu, di zaman Covid seperti ini itu betul-betul harus teman-teman tuh harus punya suatu komunitas. Yang terakhir adalah membangun tim ya, membangun tim ini yang akan menjadikan Vingo ini dan tim kita itu menjadi besar, dan itu pun menentukan sekali apa yang akan kita dapat di masa depan. Nah, apa sih yang harus dikerjain sama teman-teman ya? Cuma simpel kok. Yang pertama adalah hanya menginvite atau mengundang ya. Mengundang teman-teman yang ada di sekitar kita ya untuk berpartisipasi dalam ke Vingo ini untuk menciptakan suatu e-commerce yang baru. Kemudian habis mengundang ya sharing apa yang kita alami gitu ya di Vingo ini, misalnya ketemu teman, kita dapat penghasilan gitu, sehingga membuat mereka lebih tertarik lagi untuk lebih tahu lebih dalam tentang Vingo. Yang ketiga adalah membentuk suatu community ya. Komunitas yang baru yang memang seperti tadi di awal dibicarakan bahwa share to earn and buy to save ya. Buy to save, share to earn. Jadi ini komunitas yang baru, yang benar-benar semuanya diuntungkan dan memiliki benefit yang luar biasa. Nah,
kantor sendiri jelas gitu ya, bahwa yang namanya Vingo ini bukan perusahaan abal-abal atau bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ya, ini ada kantor pusatnya di Hangzhou di China. Ya, ini yang meng-create semua secara IT-nya, secara sistemnya itu semua adanya di Hangzhou China. Karena kenapa di sana ya? Karena memang yang namanya bisnis e-commerce ini kantor tuh bisa di mana aja selama ada terhubung dengan internet, itu semuanya bisa dilakukan ya. Makanya nih kantor pusatnya di Asia Tenggara pun berbeda ya, adanya di Kuala Lumpur sejak Februari 2019. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya yang di Malaysianya. Nah, selanjutnya adalah founder ya. Founder ini ada 3 orang ya, ada 3 orang. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering dengar informasi, wah ini ada yang bilang kan Vingo ini adalah punyanya Alibaba. Kemudian Vingo ini pendirinya salah satunya Jack Ma. Nah, itu informasinya tidak tepat ya, teman-teman, nanti harus diperbaiki bahwa betul gitu dari founder ini ketiganya adalah jebolan atau lulusan dari Alibaba dan posisinya juga dahsyat ya. Dan memang didikan Jack Ma, betul didikannya Jack Ma. Ya, di sini ada satu Jack Yi. Jack Yi itu merupakan CEO ya. CEO itu yang paling posisi yang tertinggi ya. Posisi tertinggi yang memegang secara overall perusahaan. Dan di sini betul 13 tahun sudah bekerja di Alibaba. Kemudian juga ini lihat ya dari posisinya yaitu sebagai pionir tim dari Alimama, Tmall gitu ya. Kemudian ada senior, pernah juga ada di motion picture. Yang kedua adalah Messi Wang. Messi Wang itu CEO lebih ke arah operasional ya. Kalau yang Jack itu kan lebih ke arah eksekutifnya. Dan di sini juga jelas pernah bekerja di e-commerce spesialis Baidu ya dan Alibaba Group. Dan dia memegang supply chain spesialis e-commerce. Jadi makanya dia yang menghandle semua barang-barang dia tuh dapat dari mana aja, dia yang tahu koneksinya cukup luas. Yang terakhir adalah Yundong Liu, ya lebih ke arah supply chain officer, jadi lebih banyak ke branding gitu ya. Dan di sini tiga-tiganya tuh betul-betul sudah tahunan. Dan juga kan ada yang bilang nih, wah ini mah abal-abal kok nggak ada beritanya, informasinya di internet juga susah. Ada memang ya. Di China dan perusahaan besar ini memang mereka yang di belakang layar itu tidak senang mengendorse dirinya atau membuat orang tuh tahu gitu ya, karena mereka lebih mengutamakan privacy. Dan di sini ada buktinya gitu ya. Buktinya kita bisa lihat aja di LinkedIn. Ya, ini jelas bahwa Jackie ini di Alibaba tuh udah 13 tahun satu bulan. Ya, ini nggak mungkin bohong lah gitu ya dari ininya. Terus kemudian dia sempat pindah ke satu perusahaan dan terakhir November 2018 dia sebagai CEO di Vingo. Ya, tentunya inilah yang menjadi bukti bahwa jelas gitu bahwa ini 3 founder ini betul-betul ahli dan expert di bidangnya. Nah, ini pada saat pembukaan di Malaysia ya, pembukaan grand opening, grand launching di Malaysia. Nah, kembali lagi ya, Vingo adalah platform e-commerce yang berbasis sosial media. Dan yang ditawarkannya itu produk-produk umum loh ya. Ada home living, clothing, shoes, appliance, baby, toys kit, semua komplit ya. Dari A sampai Z kebutuhan kita sehari-hari. Ya nanti mungkin ada makanannya juga, makanan lokal juga banyak. Jadi teman-teman bisa menginformasikan bahwa ke calon-calon shopper ini dengan dengan sign up saja gitu menjadi shopper pun nantinya kedepannya akan membantu sekali UMKM yang ada di Indonesia. Nah, keunggulan berbelanja di Vingo apa sih? Yang pertama adalah jaminan bahwa ini original ya, produknya original. Karena kenapa? Perusahaan pemilik merek yang menjual bukan perorangan atau bukan sales atau bukan reseller atau bukan siapapun yang cuman jadi calo gitu ya kasarnya. Bukan. Benar-benar yang harus punya pabrik dan seleksinya ketat. Produknya berkualitas jelas gitu karena ujinya juga ketat sekali ya. Jaminan mutu sehingga layak dipasarkan di beberapa negara ya, bukan di Indonesia aja. Nanti produk-produk unggulan ini akan dibawa ke negara-negara yang ada Vingo-nya. Dan harga rata-rata di bawah pasaran. Karena kenapa? Tidak ada wholesaler atau reseller, langsung dari pabrik atau dari supplier itu langsung ke end user. Yang keempat adalah garansi resmi dari perusahaan pemilik merek. Ya, ini jelas bahwa penting sekali khususnya barang-barang elektronik yang mahal ya, yang harganya mungkin 1 juta ke atas. Di sini ada jaminan bahwa garansinya bukan abal-abal. Nah, ini tadi ya skemanya nih, kenapa murah ya, jelas bahwa dari supplier itu langsung ke Vingo,
langsung ke end user ya. Tidak ada distributor, tidak ada vendor, tidak ada retail, mungkin ada lagi retailer besar, retailer kecil. Waduh, terlalu banyak yang harus dilalui sehingga harga akan naik dan naik terus. Nah, ini sekarang saya akan memberikan video ya, video dari marketing plan ya, dari marketing plan Vingo ini dalam bentuk video supaya lebih singkat. Kita simak sama-sama ya.
Oke, nah sekarang saya cerita tentang potensi dari duplikasi ya. Ini juga beberapa informasi mungkin teman-teman sudah dapat juga bahwa kalau kita jalankan dengan baik dan benar dan memang ini bisa dengan maksimal ya, ini Fingo ini bisa memberikan suatu potensi income, yaitu income dari income dari referral fee. Jadi kita asumsikan bahwa satu bulan pertama itu 10 PS ya, berarti kita dapat sekitar 170 dikali 10. Ya, ini jelas bahwa potensinya adalah sekitar 1,7 jutaan. Nah, 1,7 juta. Nah, di bulan kedua apa sih yang tinggal lakukan? Bahwa ya asumsikan kita bimbing gitu ya, kita bimbing PS ini menghasilkan juga 10 PS juga di bulan kedua masing-masing, dan ini sudah otomatis bahwa kita akan menjadi AM dan kurang lebih akan mendapatkan sekitar 11 jutaan. Ya, kurang lebih income dari ini per referral fee. Kemudian di bulan ketiga ini misalnya dari 100 tim ini anggap 50%-nya gagal gitu ya, kita bisa tercipta 500 PS, dan inilah yang menyebabkan bahwa dalam waktu 3 bulan ini tuh kita bisa menjadi AT ya. Ya, posisi AT itu bisa tercapai dalam waktu 3 bulan itu bukan sesuatu yang mustahil, dan ini juga bisa dibuktikan ya, nanti di akhir acara ada juga Fingo Talk yang bisa menceritakan bahwa bisa dicapai dalam beberapa bulan saja. Dan ini total income pun akan menghasilkan kurang lebih sekitar 40 jutaan ya. Dan ini luar biasa. Ya, kita sama-sama bisa kalau selama kita kompak dalam waktu satu tim. Oleh karena itu, teman-teman dalam waktu mengejar posisi AT ini, benar-benar tim harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini adalah 8 alasan upgrade ke PS ya. Nah, di sini satu, mendapat teman dan komunitas baru ya yang tidak ternilai. Yang kedua, kita bisa buka e-commerce dengan modal sangat minim. Yang ketiga, mendapatkan hak affiliate. Ya, mendapatkan hak affiliate. Yang keempat, dapat membantu teman-teman dan saudara. Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini, kita bisa membantu mereka untuk tetap dapat mendapatkan penghasilan, atau minimal setelah nanti di Indonesia buka, dia akan mendapatkan income dari cashback. Yang kelima adalah untuk mendapatkan produk yang baik ya. Tentunya dengan gift pack itu juga bagus ya, nilainya 750.000. Keenam, mendapatkan voucher belanja juga ya, senilai sama dengan uang yang kita keluarkan. Jadi double. Ya, tadi dapat 3 ya, jadi hak affiliate, dapat barang juga, dapat juga voucher belanja untuk kemudian hari dipakai ya, nanti setelah ada di Indonesia. Yang ketujuh adalah mendapatkan kesempatan penghasilan tambahan dari cashback dan referral fee, dan tentunya ini no limit ya. No limit seumur hidup ya. Dan yang terakhir adalah dapat diberikan sebagai warisan kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, ini yang sangat luar biasa. Kenapa? Alasan kenapa upgrade ke PS. Dan di sini nilainya sangat-sangat luar biasa banyak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, kapan launching di Indonesia? Ya, teman-teman juga sering mendengar informasi mungkin dari teman-teman yang kita ajak dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa per tanggal 26 Mei berarti kemarin ya, 2020. Nah, timnya dari Fingo Forward itu ada sekitar 200 ya, ada 251.000 sekian gitu ya. Dan ini adalah luar biasa sekali. Di mana shoppernya adalah hampir 220.000. Preferred shoppernya 30.000. Nah, di sini kan kelihatan ya, 1 banding berapa gitu ya, 1 banding 6 berarti ya, kurang lebih 1 banding 7 ya. Kemudian affiliate marketernya ada 705 dan affiliate trainernya udah 64. Ya mungkin sekarang juga udah lebih ya, soalnya seminggu tuh bisa nambah beberapa affiliate trainer. Dan ini yang menyebabkan sesuatu yang luar biasa ini menjadi percepatan ya, percepatan akhirnya ini bola saljunya luar biasa gitu ya. Awal-awal startnya pelan, tapi sekarang makin cepat. Untuk withdraw sendiri, nah cashback bisa dilakukan setiap hari Selasa, yang minimal Rp500 atau sekitar 2 juta. Bisa hubungi AM terdekat. Nah, ada juga yang bilang nih, AM terdekat, kenapa sih harus hubungi AM terdekatnya? Karena prosesnya ini masih kombinasi ya, semi otomatis gitu ya. Jadi harus ada sesuatu form yang diisi dulu gitu. Tapi secara rekening tetap masuk ke rekening teman masing-masing ya. Masuk ke rekening masing-masing, hanya prosesnya masih semi otomatis. Dan inilah kenapa masih dibutuhkan peranan AM dan AT. Karena ini masih seperti pesan berantai gitu ya. Masih ada prosedur yang harus dilalui.
Nah, untuk open layanan sendiri, kapan sih? Nah, ini Juli, Agustus ya. Nah, nanti moga-moga nih dalam waktu dekat ini kita bisa mengundang tim dari Vingo Malaysia untuk hadir juga di Zoom seperti acara seperti ini. Ya, kita lagi berusaha. Dan ini saya juga udah lihat ya optimis sekali karena hari ini pun udah 350 audien ya. Dan ini saya juga punya target bahwa kalau kita mencapai 300-400, kita lebih optimis bisa mengundang mereka. Nah, kemudian gift juga nih, ada juga informasi yang bilang begini kan, mana barangnya nggak nyampe informasi yang itu. Nah, ini kita pun jelaskan bahwa informasinya dan kita yang tergabung di sini bahwa di Vingo Forward ini menjamin bahwa namanya gift itu pasti sampai ke tangan PS ya. Tapi ada prosedurnya dan tentunya ini sangat sedikit sangat sedikit mengganggu atau waktunya juga cukup lama ya mengganggu proses dari pengiriman karena kenapa? Ini barang ini masih harus dikirim ke gudang ya dari Vingo ini harus dikirim ke gudang tim dari kita di Selangor ya dan barang itu sampai estimasi sesuai dengan estimasi yang tercantum di Vingo-nya ada yang bisa 3, 4, 5 hari gitu ya langsung sampai kok dan kita setiap hari juga terima update laporan. Yang kedua dari gudang ketika jumlahnya mencapai jumlah tertentu itu akan diatur pengiriman kargo ke rumah leader di Indonesia. Nah, inilah yang makan waktu sekitar 3 minggu. Nah, kemarin kenapa lama? Nah, Malaysia kan teman-teman tahu bahwa lockdown ya, baru di awal Maret, di awal Mei ini baru dibuka kembali dan itu kita langsung proses ya. Kemarin total ada hampir 1.000 gift pack itu udah langsung dikirim ke Indonesia gitu ya. Dan ini langsung dalam waktu 1 bulan, kemudian mungkin sekitar awal bulan Juni akan sampai di Indonesia dan langsung dibagikan. Nah, proses ketiga adalah dari leader masing-masing akan dikirimkan ke rumah setiap PS. Makanya ini makan waktu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan sampai 40 hari normalnya. Tapi kita lagi coba percepat nih, teman-temannya lagi coba percepat bahwa dalam waktu 2 minggu kita akan selalu kirim update terus. Ya, moga-moga itu bisa langsung terrealisasi sehingga mempermudah dan juga meningkatkan kepercayaan di antara para shopper yang akan upgrade menjadi PS. Nah, ini gudang ya, ini gudang di Malaysia ya, gudang Malaysia. Segini menurut saya kecil ya, di Indonesia nanti akan jauh lebih besar karena kenapa? Penduduk Indonesia lebih besar, marketnya lebih besar, produk pun lebih banyak, pasti lebih banyak gitu ya. Karena pemerintah saya yakin ini akan sangat-sangat mendukung karena ini yang bisnis to customer ini sebenarnya jarang di Indonesia dan belum ada yang berhasil gitu ya. Karena kenapa ya? Mungkin satu belum waktunya, kedua memang membutuhkan sistem yang baik dan bagus dan juga affiliate marketer yang kuat. Nah, ini alasannya tadi disebutkan oleh Pak Rusdi sebelumnya bahwa Indonesia nomor 1 di e-commerce-nya di Indonesia dan itu betul loh, sudah beberapa tahun Indonesia di nomor 1 terus untuk pertumbuhan e-commerce. Jumlah penggunanya juga ya lebih dari 150 juta. Nah, di sini Vingo satu-satunya marketplace e-commerce ya berbasis afiliasi di Indonesia. Nah, kemudian juga baru cashback-nya jelas ya, cukup besar ya. Tadi saya bilang 4-25 gitu ya. Dan unlimited berlaku internasional pula, belum ada sampai internasional. Di mana Vingo ada, kita bisa menikmatinya dan kita bisa menjual produk ke siapapun selama ada di negara tertentu dan ini seumur hidup dan dapat diwariskan. Dan kelima, tidak perlu mendirikan perusahaan ya. Hanya dengan menjadi preferred shopper, Anda sudah menjadi owner dari Vingo e-commerce. Ya, Vingo e-commerce dan bisa mendapatkan keuntungan dari seluruh penjualan perusahaan yang ada di e-commerce. Jadi ini bisa dibilang seperti apa? Seperti kita ya punya share gitu ya, tanda kutip karena setiap barang yang dijual kita akan mendapatkan keuntungan berupa cashback. Dan cashback ini bukan harus dibelanjain lagi ya, tapi bisa dicairkan berupa uang ke rekening kita masing-masing. Nah, di sini adalah yang terakhir Vingo zero risk atau no resiko. Ya. Ini perlu ditekankan bahwa teman-teman ini benar-benar peluang bisnis kapan lagi ya. Kapan lagi kita bisa berbisnis dengan bisa dibilang nol resiko dan lagi tanpa modal. Ya. Pertama, tidak perlu buka toko atau perusahaan. Kedua, tidak perlu memiliki brand atau merek tertentu karena sudah disiapkan semuanya. Ketiga, tidak perlu membeli barang untuk dijual. Keempat, tidak perlu menyiapkan stok, gudang atau logistik. Nah, ini biayanya sangat-sangat besar ya. Tidak perlu memiliki karyawan. Ya, nggak usah ada konsultan, nggak usah ada kantor, tidak perlu bayar gaji, semuanya benar-benar milik kita semua ya. Apa yang kita kerjakan, semuanya menjadi milik kita. Tidak pusing stock of name, ya, rekonsiliasi dan lain-lain. Kemudian tidak perlu repot-repot melakukan survei,
market survei apa yang bakal laku, gimana kira-kira produknya, bagaimana harganya, sebagai macam itu tidak perlu. Yang kemudian tidak ada risiko barang hilang, ya menanggung rugi atau cancel order. Penghasilan yang diterima adalah net, ya bersih, tidak ada pajak lagi, tidak harus bayar ini itu, semuanya apa yang tertera di cashback atau di transfer rekening itulah yang kita dapat. Dan terakhir adalah kita bisa dibilang sebagai salah satu juga pemilik, ya tadi saya bilang pemilik tanda kutip, bahwa berhak mendapatkan sharing profit ya berdasarkan grup shopper, dan ini sifatnya unlimited atau tidak terbatas. Ya, ini luar biasa sekali loh teman-teman. Jadi belum ada. Saya pun sebagai pelaku e-commerce juga, ini semua yang saya poin-poin di sini saya mengalami semua gitu. Akhirnya apa? Mungkin uangnya juga habis juga ya, capeknya iya gitu ya. Nah, inilah ini semua yang saya alami semua, dan ini semua di-cover semua oleh Fingo. Oke, nah sekarang saya tanya lagi ke teman-teman, tindakan apa yang akan Anda pilih setelah mendengar presentasi ini gitu ya. Yang pertama adalah tidak melakukan apapun. Ya, saya harap teman-teman tidak ada ya, semuanya langsung action. Minimal mendaftar sebagai shopper dan menikmati pengalaman belanja online ya. Minimal sekarang lihat-lihat dulu gitu ya, pelajari dulu, dan nanti siapa tahu gitu ya, memang ada rezekinya kita bisa upgrade. Lanjut kemudian, yang lebih antusiasme lagi, upgrade ke private shopper dan menikmati referral benefit. Ya, ini jelas teman-teman juga di sini yang sudah upgrade. Saya rasa juga ada yang memang masih belum ya, masih ada juga yang sudah memang bisa menikmati referral benefit, tapi jangan putus asa. Ya, kita semua satu tim, kita bisa saling bertanya. Kita pun akan berbagi pengalaman bagaimana cara mendapatkan upgrade supaya shopper menjadi preferred shopper. Kemudian memastikan, yang terakhir adalah yang memang ini luar biasa, butuh usaha keras, ya, pantang menyerah, ya, pantang mundur, dan ibaratnya semua apa yang dikatakan orang, kita ambil sisi positifnya saja, itu memastikan sampai ke jenjang affiliate marketer, bahkan sampai ke affiliate trainer, dan capai mimpi Anda yang sebelumnya terasa tidak mungkin tercapai. Ya, itu bisa sekarang, itu bisa banget dengan modal kerja keras, ya, modal sebar-sebar referral, itu semua bisa terjadi. Oke, manfaatkan peluang ini sekarang juga ya, jangan sampai tunggu sampai viral. Berapa kali Anda cuma jadi penonton tanpa action? Ya, ambil langkah yang positif. Cepat berkarir, cepat punya toko online. Oke, Pak Rusti. Demikian presentasi saya pada malam ini. Saya kembalikan ke Pak Rusti. Silakan Pak Rusti. Ya, terima kasih Pak Heri. Presentasinya begitu jelas ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa di sesi tanya jawab nanti ya. Oke, sekarang kita masukin sesi testimoni ya. Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya. Ada tiga atlet kita ya yang akan memberikan testimoni. Oke, kita mulai Sis Vanes ya. Sis Vanes, atlet marketer. Ini gadis belia ya, masih umur 17 tahun, baru selesai SMA, statusnya masih single loh. Yang punya keinginan kuat menjadi miliarder di Fingo. Oke, Sis Vanes. Apa kabar? Halo semuanya. Sis. Ya, halo. Silakan Sis. Oke. Saya dengar ya suara saya ya? Ya, kedengaran suara agak. Oke, ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu yang udah ajak saya untuk join di Zoom meeting ya. Jadi sebagai testimoni. Habis itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Vanes Artika. Di Fingo saya sudah mencapai di tingkatan AM. Di mana saya juga masih berusaha juga untuk mencapai ke tingkatan yang AT ya, tahapan yang lebih tinggi lagi di Fingo. Mungkin sharing sedikit ya, saya tuh kenal Fingo dari mana. Saya tuh sebenarnya kenal Fingo tuh bulan Maret. Bulan Maret, yaitu saya tuh dengar Fingo tuh dari mama saya sendiri. Dengar mama saya sendiri tuh, tapi saya cukup nyimak aja, karena kan waktu itu pas zaman saya lagi sibuk-sibuknya, lagi fokus-fokusnya ujian juga, namanya juga SMA 3 kan, lagi fokus untuk kelulusan juga. Jadi saya nyimak dulu, saya dengar presentasi dari mama saya sharing di WA, chat pribadi, terus
tawarin ke temennya juga di Facebook atau di WhatsApp gitu. Nah, kemudian pas tanggal 4 April ya, 4 April di mana waktu itu saya baru selesai ujian sekolah, udah selesai. Sorenya itu saya langsung chat mama saya, karena mama saya kan jaga toko juga kan, waktu itu jaga toko. Jadi saya chat mama saya, "Mah, mau join dong di Vingo," gitu. "Mau join dong, coba-coba. Siapa tahu dengan modal yang kecil, kita dapat income yang berpuluh-puluhan juta, kenapa nggak coba?" gitu loh. Ya udah, saya coba, memberanikan diri untuk coba juga. Saya chat mama saya, "Mah, aku udah join nih, maksudnya udah login di Vingo, minta kode referral mama dong." Nah, mama udah kasih, saya langsung join. Nah, saya udah pelajari lagi, singkat sih, pelajari lagi tentang Vingo, jadi biar memantapkan diri juga kan. Nah, malamnya pas mama saya pulang dari toko, saya langsung bilang, "Mah, upgrade-in dong jadi PS." Langsung saya memberanikan diri, saya ambil langkah yang ke depan lagi, saya langsung join ke PS. Yang dimana kita punya link kita pribadi, kita punya kode referral kita sendiri, jadi kita bisa share, kita bisa tawarin ke teman-teman juga kan. Nah, itu pertama kali saya tawarin ke teman saya. Ke teman saya dulu, ke teman yang dekat. Nah, saya ajakin dia join di Vingo, saya tawarin keuntungan di Vingo itu apa, keuntungan kalau kalian upgrade ke PS itu apa, keuntungannya apa, keuntungan itu udah banyak banget, selain kalian udah dapat kode pribadi kalian, kode referral kalian, terus kalian juga dapat hadiah kan, dapat hadiah juga, lalu kalian juga dapat akun bisnis kalian itu udah berlaku seumur hidup. Pokoknya saya jelasin semua keuntungan di Vingo. Nah, awalnya memang ada beberapa yang ada nolak, walaupun udah join jadi shopper dulu. Setelah itu, trik saya tuh pertama ajak mereka jadi shopper dulu gitu loh. Setelah mereka udah jadi shopper, lalu saya jelasin pelan-pelan. Di sini saya sih nggak maksa, karena kan nggak semua orang pengen join bisnis di Vingo kan. Namun kan, apa salahnya gitu lah, coba tawarin jadi PS kan lumayan juga kan, kita juga dapat beberapa benefit. Nah, beberapa ada yang nolak, nggak apa-apa, saya nggak maksa. Saya nggak langsung down. Saya anggap itu menjadi kayak PS tertunda. Karena kan semakin saya sharing terus tentang Vingo, saya share info tentang Vingo, pasti mereka akan penasaran kan, mereka pasti tertarik, lalu mereka baru penasaran, tanya lagi sama saya, japri lagi, "Vanes, gue makin penasaran tentang Vingo, jelasin lagi dong." Nah, itu saya makin semangat, karena tujuan saya itu menuju seorang miliarder gitu loh. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin sehingga saya bisa mencapai posisi yang saya inginkan gitu loh. Nah, habis saya tawarin ke teman, saya perluas lagi jangkauan saya tawarin ke tetangga. Ke tetangga, yang kadang tetangga saya nggak kenal pun saya jelasin juga, untung kita berhubungan dari sosmed ya, jadi saya chat aja pribadi. Nah, kalau udah saya pokoknya perluas jangkauan saya sampai ke guru-guru saya pun langsung, saya sebenarnya nggak berani tawarin guru saya, karena saya cuma kan guru kan profesi mungkin agak susah ya, kadang nggak bisa bedain jatuh ngajar sama jatuh bisnis kan, mungkin saya nggak berani tawarin dulu. Tapi mungkin karena saya sering sharing tentang Vingo, status-status, pokoknya sosmed saya penuhin semua tentang Vingo, sampai saya dikenal juga. Kalau guru-guru saya kalau lagi join, guru-guru langsung bilang, "Ih, Vanes, udah join di Vingo lu, udah calon miliarder, calon sukses," gitu loh. Saya itu belum berani tawarin gitu loh. Tapi ke suatu ketika tuh udah mau deket hari Lebaran, mungkin guru-guru juga udah santai gitu loh. Dia langsung join, langsung chat pribadi ke saya, "Vanes, coba kamu jelasin tentang Vingo dong. Saya mau tahu lebih detail." Ya udah, itu makin semangat kan. Ini kayaknya ada kemungkinan guru mau join sama saya. Ya udah, saya tawarin lagi tentang Vingo, saya jelasin lagi, langsung mau upgrade ke PS. Dan itu saya udah seneng banget gitu loh. Kapan gitu loh, kan saya padahal nggak pernah tawarin ke guru, tapi guru sendiri langsung chat pribadi ke saya gitu loh. Pokoknya saya semangat terus, saya sharing tentang Vingo. Kalau misalkan ada yang nggak percaya itu saya nggak peduli. Yang penting kan saya udah coba sendiri gitu loh, bahwa Vingo ini beneran nyata. Bisnis ini mau tipu-tipu, dan saya kan juga udah buktiin sendiri. Karena kalau saya yakin, pasti langsung share gitu loh. Kalau misalnya saya nggak yakin, ngapain saya share tentang Vingo gitu loh. Ya, mungkin sekian testimoni, sedikit sharing dari saya. Ya, terima kasih, Sis. Vanes, luar biasa ya, libatkan guru ya, itu di Cemerlang. Bahkan gurunya yang mencari dia ya. Iya, Vanes, saya luar justru biasa. nggak berani tawarin dulu gitu loh, tapi gurunya malah chat pribadi ke saya. Iya, luar biasa. Ini pengalaman yang bisa kita tiru bersama ya.
Mungkin kita kalau nggak di bangku sekolah lagi, bisa kita juga ajak guru dari anak kita, guru dari tetangga anak kita, atau gimana. Oke, terima kasih Pak Nes, luar biasa ya. Oke, Ya, ini terima kasih. kita coba undang kembali ya, Pak Rudi ya. Mungkin teman-teman co-host bisa dibantu Ya, yang halo, ID halo. Rudi Han. Sudah? Oh iya, terima kasih Pak. Oke, Pak Rusdi. Ya, saya stop screen. Oke, silakan Pak Rudi. Oke. Selamat malam ya para calon-calon afiliat ya yang mungkin belum bergabung juga dan akan bergabung ya. Nah, jadi saya mau cerita dulu awal saya bergabung di Vinggo ini langsung dikenalkan langsung sama Pak Rusdi ya, seorang leader yang sangat luar biasa. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan dulu, nama saya Rudi ya. Saya tinggal di Kota Binjai, ya kalau mungkin ada yang tahu ya, di Sumatera Utara. Nah, kota kecil lah, ibaratnya bukan seperti Kota Medan ya. Ibarat 1 jam perjalanan kalau dari Kota Binjai ke Medan. Nah, saya latar belakang saya itu saya bangsawan ya, Bapak Ibu ya. Bangsawan di sini artinya bangsa karyawan ya, bangsa karyawan yang sudah bekerja 18 tahun Pak ya. Jadi tiap hari Senin sampai Sabtu yang saya lakukan itu aja ya Bapak Ibu ya, dari hari Senin sampai Sabtu. Nah itu ibaratnya kalau mau dibilang kerja, tapi istilahnya itu bukan kerja, mungkin dikerjai kali ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saya awalnya saya terima chat dari Pak Rusdi ya. Kebetulan Pak Rusdi saya kenal sudah lama ya. Waktu itu kita saya sering ke tempat usaha Pak Rusdi ya. Jadi kita ada sedikit pesanan barang gitu. Nah, akhirnya saya ke sana ambil. Jadi kita ada komunikasi lah. Tapi setelah itu kita udah jarang komunikasi ya sama Pak Rusdi. Nah, akhirnya tiba-tiba masuk chat dari Pak Rusdi. Nah, gua bingung nih. Ini yang sudah lama nggak pernah komunikasi tiba-tiba masuk ini. Ini masuk SMS dari WhatsApp ya. Itu Vinggo. Nah, gua bingung nih, ini apa Vinggo ini? Nah, terus Pak Rusdi bilang, udah lu install aja dulu. Nah, jadi, pada saat itu gue belum install ya, karena kan juga memang kan kebanyakan juga ya takutnya ini spam atau apa gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya coba beranikan install. Nah, akhirnya kita ketemu sama Pak Rusdi kalau nggak salah sebulan yang lalu ya. Terus Pak Rusdi ceritakan bahwa Vinggo ini luar biasa gini. Wah, akhirnya saya coba pelajari. Nah, pelajari sendiri. Nah, akhirnya wah ini bisnis luar biasa banget. Ya, mungkin saya juga sebelumnya juga pernah menjalankan bisnis ya. Bisnis mungkin sebenarnya bukan hampir sama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya jalani itu yang dulu, kenapa beda yang di Vinggo gitu loh Bapak Ibu. Nah, saya lihat malah di Vinggo ini lebih simple, lebih gampang, lebih simple. Nah, akhirnya ya udah saya coba tanya Pak Rusdi, saya coba upgrade lah Pak Rusdi gitu. Nah, Pak Rusdi juga ceritain keuntungan dari jadi PS ini apa gini. Nah, pada saat itu ya udah saya nggak tanpa mikir panjang, saya langsung join ya. Saya langsung dapat link, saya langsung share ke teman-teman saya, ke teman-teman sekolah juga ya. Terus ke tempat kerja, kebetulan saya kerja di sekolah, jadi saya sharekan ke semua teman-teman saya yang guru, karyawan, mungkin yang tukang gojek, saya share lah semua. Nah, akhirnya mereka juga begitu saya lihat di aplikasi, ternyata software saya udah bertambah. Nah, gitu. Nah, akhirnya juga saya beranikan diri, ya udah, ini peluang ini mungkin peluang ya, Jadi saya jalani, akhirnya kemarin kalau nggak salah 1 hari itu bisa 3 PS yang langsung upgrade di bawah saya. Nah, akhirnya singkat cerita, sekarang ini saya lagi mau menuju ke AM ya. Jadi saya terima kasih sama Pak Rusdi ya, yang sudah sabar ya, yang sudah banyak membantu ya, memberi informasi ya, seorang leader yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini kerja tim ya, kita nggak usah takut ya, karena ini bisnis e-commerce, ini sangat beda ya. Dan jujur saya baru pertama kali dengar seperti ini. Ya mungkin saya pernah menjalankan bisnis yang lain ya. Nah, tapi yang saya lihat dari sini ini sangat beda banget.
ini yang sebenarnya kalau saya bilang ini yang paling gampang, paling simple Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kita nggak perlu apalagi sekarang kondisi sekarang ya, lagi COVID, kita stay home, ya, stay home. Tapi kita bisa luangkan waktu kita untuk hal yang baik gitu, hal yang bagus. Kita bisa coba berbisnis melalui stay home, dan kita bisa banyak membantu orang. Dan satu lagi, modalnya pun nggak besar Bapak Ibu ya, modalnya sangat kecil ya, dan hanya sekali. Tapi yang kita dapatkan berkali-kali nanti Bapak Ibu. Saya percaya itu ya, karena bisnis ini saya bisa melihat ini peluang yang sangat luar biasa nanti akan bakal di Indonesia Bapak Ibu. Ya, jadi singkat ceritanya, bagi yang belum join ya Bapak Ibu ya, yuk langsung ambil peluang ini, jangan ditunda lagi ya. Saya punya prinsip seperti ini. Kalau mau sukses itu sebenarnya nggak perlu terlalu pinter ya Bapak Ibu. Modelnya cuma berani, coba, dan lebih cepat. Itu aja Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu. Jadi langsung aja coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Ya, kalau namanya gagal itu udah hal yang biasa ya. Karena kita coba dulu. Ya, kalau kita coba ternyata berhasil, nah berarti kan itu berarti memang peluang gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya pernah kutip satu quote ya, dari Bob Sadino ya Bapak Ibu ya. Orang bilang apa? Bisnis apa yang sekarang bisa dijalani? Gue cuma bilang bisnis yang bisa dijalani adalah bisnis yang bisa dijalankan. Kalau bisnisnya nggak bisa dijalankan, ya nggak akan jalan. Kalau Bapak Ibu nggak mau jalankan bisnisnya, ya nggak akan jalan. Seperti itu. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu ya testimoni saya. Ya, terima kasih sudah memberi waktu saya untuk testimoni ya. Mungkin untuk saat ini seperti itu Bapak Rusdi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudihan, luar biasa ya. Intinya harus berani coba ya. Sistem suatu mesin yang bisa jalan ya harus dijalankan. Ya luar biasa Pak Rudi ya. Pak Rudi ini juga seorang musisi ya, pria multi talent. Ya luar biasa Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya sama-sama Pak. Oh ya baik. Nah ini kita lanjuti ke Pak Edbert ya. Pak Edbert, seorang affiliate trainer Jakarta. Nah, mungkin Pak Edbert bisa join Pak, berikan testimoni dan semangatnya ke kami Pak. Silakan Pak. Halo, malam kedengaran nggak Pak? Kedengaran Pak. Iya. Oke, thank you ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Ari dan tim dan semua yang membantu mengurus acara ini dan juga mengundang saya untuk sharing sedikit ya. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Edbert. Saat ini saya affiliate trainer di Vingo dan mungkin saya cerita sedikit tentang background saya ya. Jadi background saya ini saya adalah importir untuk beberapa barang hobi dan pet supplies ya, barang-barang kebutuhan hewan dan juga saya cukup aktif di bidang keuangan saat ini. Oke, nah kemudian mungkin saya akan bahas sedikit saya kenal Vingo dari mana. Nah, saya tahu Vingo itu pertama kali dari Kodidi, orang yang ngajak saya ke Vingo. Nah, dia itu Januari pernah posting ke saya, ya pernah WhatsApp ke saya. Tapi sekali lagi, di Januari itu adalah masa di mana semua baik-baik aja buat saya ya. Untuk pekerjaan, usaha, semua baik-baik aja. Jadi, waktu Kodidi memperkenalkan sebuah bisnis ini, saya langsung, oke, saya cuma kasih jempol. Dan saya nggak pernah bahas apapun lagi ke dia. Nah, karena kenapa? Kita kan pasti pengen filter ya, takutnya usaha yang kita diajak mungkin ada yang nggak benar atau apa. Nah, makanya seketika waktu ditawarin begitu, saya anggap, udahlah saya lewatin aja, nggak perlu terlalu banyak dibahas. Oke? Nah, singkat cerita, itu sampai bulan Maret, itu kan masuk mulai PSBB ya, udah mulai COVID dan segala, itu tahap dimana kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Nah, saya nggak sengaja lihat di Instagram, itu ada yang ngepost tentang Vingo. Nah, terus saya langsung mikir, oh ini kan mirip ya, dengan yang Kodidi pernah tawarin waktu itu. Nah, singkat cerita, saya kontak Kodidi, saya tanya, gimana kok saat ini progresnya oke nggak? Dia langsung kasih lihat kayak income lah ya, income cashback yang dia dapat sampai per hari ini, ya pas bulan Maret, sorry ya. Nah, terus saya lihat, wow, lumayan ya, maksudnya ada progres. Ya berarti ini sesuatu yang mungkin bisa dikerjain. Nah, singkat cerita, saya cari tahu lebih banyak tentang Vingo, A sampai Z-nya kira-kira, baru saya bergabung. Nah, singkat cerita, itu saya join di 13 Maret waktu itu. Oke? Nah, kemudian saya pengen cerita tentang pahit manisnya di Vingo. Teman-teman, bicara tentang pahitnya ya, saya bilang itu pahitnya kayak standar aja. Ya, jadi gini, kita bicara tentang dunia penjualan, dunia usaha, itu udah pasti namanya orang nggak semuanya setuju dengan ide kita ya.
kita coba ajak orang menjadi shopper, menjadi PS, mungkin aja mereka bilang, aduh kayaknya ini bukan nggak cocok ya buat saya dan segalanya. Bagi saya, ya udah nggak apa-apa, next aja, nggak perlu terlalu dipusingin. Dan kemudian gini, kalau dibilang yang paling pahit ya, malah saya bilang paling pahit adalah ketika ngebantu orang yang gaptek banget untuk upgrade PS. Ya saya pernah nemenin itu sampai 3 jam teman-teman. Ya dari WA, dari telepon, dari arahin sampai 3 jam dia nggak kelar-kelar. Ya karena memang orang gaptek banget gitu. Nah akhirnya apa? Udah saya bilang, udahlah Bu, maksudnya saya bantuin aja ya, saya minta login, password, udah selesai. Saya kerjain cuma 2-3 menit teman-teman. Untuk upgrade PS kan cepet ya. Nah jadi saya bilang pahitnya sebenarnya nggak ada lah ya di Vingo kayak biasa aja. Kemudian untuk manis-manisnya saya bilang pertama udah pasti dapat income dari rumah itu enak teman-teman. Ya nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu repot ketemu orang, nggak perlu urus A, urus B, urus C. Kemudian kita juga komunitas kita makin besar. Ya dengan perbesarnya tim, dengan besarnya teman-teman kita juga dapat banyak info ya. Dari tim kita juga kan background-nya berbagai macam. Nah, kita juga selalu diberikan info-info baru tentang usaha pekerjaan mereka. Kita juga jadi dapat knowledge banyak tentang ABC lah gitu ya. Nah, kemudian gini teman-teman. Pesan motivasi sama tips ya, mungkin saya singkat aja ya. Yang penting adalah jangan pernah baper ya kalau misalkan orang menolak informasi kita. Karena ini yang terjadi banyak begitu. Kita lagi coba ajak orang, kemudian orang itu kayak ibaratnya udahlah enggak lah, terus kasih segala 1000 alasan tentang Vingo, dia nggak mau join gitu ya. Nah, banyak orang yang ngerasa langsung down, ikutan baper, ikutan ini, ikutan itu. Nah, saya bilang jangan, ya buat apa ikutan baper sama orang-orang. Yang penting gini, saya punya mindset di tim saya juga semuanya sama gayanya, yaitu untuk sukses di Vingo, oke, kita cukup cari orang yang satu visi dengan kita. Ya, kalian nggak perlu repot-repot untuk membentuk mindset orang. Ya, kalau memang dia nggak cocok di Vingo, skip, next, go ahead langsung aja, jangan terlalu lama. Karena gini, saya udah ngalamin banyak di mana pas pertama ya saya jalan awal-awal ya, di mana orang bilang, udah, gue tunggu sampai Vingo nyampe ke Indonesia. Gue tunggu sampai Giveback nyampe ke Indonesia. Terus ada lagi yang PHP juga ya, dia udah lagi pilih barang, ujung-ujungnya nggak jadi. Sampai sekarang nggak bisa, nggak, ibaratnya di kontak pun menghindar lah kasar ya. Tapi maksud saya, ya udah nggak apa-apa, lewatin aja. Toh akhir AT juga gitu loh ya. Jadi kita nggak perlu terlalu pusingin apa yang mereka ibaratnya nanti segala, biarin aja. Yang penting kalian cari terus aja. Ya, jadi step PS ke AM itu saya rasa itu sangat mungkin banget ya. PS ke AM itu pasti kalian bisa. Habis itu AM ke AT itu cuma hasil dari ketika kalian berhasil membimbing semua orang mempunyai mindset harus menjadi AM. Ya AT itu cuma tiba-tiba jadi AT aja gitu ya. Yang penting kalian bisa bimbing timnya dengan baik. Nah itu aja. Dan satu yang terakhir ya yang perlu saya pesan adalah gini, jangan pernah berpikir Vingo itu adalah bisnis kecil atau income kecil. Karena ini yang pertama kali saya masuk di kepala saya nggak nyangka kalau duit kayak ibaratnya lisensi itu kan kurang lebih 700.000 ya kita upgrade PS. Nah, saya nggak pernah nyangka kalau 700.000 itu bisa jadi uang besar. Ya karena kita bicara tentang import, kita bicara tentang dunia keuangan, di mana ya kamu mau hasilin 100 juta per bulan, ya usaha kamu mungkin minimal 1M modalnya. Nah, sedangkan muncul istilah kamu tinggal upgrade PS, nilainya 700 ribuan. Nah, di kepala kita langsung, emang mau jadi sebesar apa gitu ya. Nah, itu yang terjadi di saya ketika baru join. Nah, makanya saya nggak nyangka kalau ke depannya itu bisa segede ini, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang join di Vingo, pastikan jangan punya mindset cuma cari duit 1, 2, 5, 10 juta per bulan. Ini jauh lebih besar, teman-teman. Ini bisa 100 sampai 200 juta, apalagi nanti kalau sudah bisa shopping. Ya, siap-siap untuk terima duit yang sangat besar. Ya, jadi mungkin itu aja ya Pak Rusdi ya. Ya, terima kasih Pak Edward. Benar nih kata Pak Edward nih. Penghasilan di Vingo ini unlimited Pak gitu ya Pak ya. Unlimited ya, walaupun dengan registrasi hanya 700.000, penghasilannya bisa sangat luar biasa. Begitu juga impian tadi ya, Sis Vanes ya, ingin menjadi miliarder dari Vingo ini. Itu sangat mungkin terjadi. Sudah sangat mungkin terjadi. Oke, terima kasih Pak Edward ya. Mungkin untuk waktu ke depan bisa kita undangkan juga Pak Edward untuk terlibat di acara FOP ini ya. Ya, terima kasih Pak Edward. Ya, kita masuk ya ke sesi Vingo Talk Show dan question and answer. Ini akan diisikan Pak Ari Lim, Pak Henry, Pak Edward juga ya. Ketiganya ada affiliate trainer. Nah, di sini juga teman-teman bisa manfaatkan ya kesempatan ini untuk bertanya ya. Oke, Pak Ari, Pak Hendrik, Pak Edward, dipersilakan Pak. Ya, halo, ya. Halo. Ya. Ya, selamat malam Pak Hendrik, luar biasa Pak.
Ya, Ya, selamat malam malam semua. Pak Rusdi. Ya. Ini Pak, mungkin kita awalin ini ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang dari chat tadi ya. Ini pola di Vingo sangat mirip dengan MLM. Apakah ini memang MLM? Mungkin bisa kita mulai dari ini Pak, untuk jelaskan ke teman-teman ya Pak ya. Boleh itu saya jawab ya. Ya langsung Pak, silakan Pak. Oke, jadi pengertian MLM itu kan multi level marketing ya. Jadi kalau di Vingo ini, biasa MLM itu kan biasa ada tutup poin, kaki kiri, kaki kanan, harus ada apa namanya belanja ya, tutup poin itu ya. Kalau di Vingo kan nggak ada. Kita sekali upgrade akun 700-an, lalu mendapat gift pack, mendapat voucher, selesai, zero risk. Dan tidak ada kaki kiri, kaki kanan. Tidak ada belanja bulanan. Ya, jadi itu MLM udah bukan. Vingo itu udah bukan MLM ya. Lalu kalau ada yang bilang, oh Vingo ini piramid. Kalau menurut saya bukan. Karena apa? Menurut Vingo pun bukan. Karena di Vingo ini tidak selalu orang yang mengundang itu selalu di atas. Tidak. Jadi kalau misalnya orang yang diundang itu lebih cepat, dia pergerakannya lebih cepat, dia bisa melewati yang namanya breakaway. Jadi yang undang itu ditinggal, jalurnya udah terpisah. Itu bukan piramid lagi. Jadi nggak bisa dibilang piramid ya. Oke. Terus ada yang bilang money game. Wah, Vingo money game nih. Money game-nya dari sisi mana? Sedangkan kita pas update akun itu kita udah dapat yang namanya gift pack. Ya, senilai misalnya 199 kita dapat gift pack senilai 199. Lalu kita dapat voucher untuk belanja. Sisi money game-nya dari mana coba gitu. Paling gitu ya Bro Rusdi ya. Semoga jelas ya. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Mungkin ada affiliate Pak Armanto ya, mungkin bisa berikan sedikit keterangan Pak minggu ini Pak. Ya, selamat malam Pak Rusdi, Ya. Pak Hendrik, Pak Edbert, sama Pak Arilim. Nah ini mumpung para suhunya lagi ada di sini semua nih Pak. Jadi saya tertarik untuk tadi kan di video awal dibuka Bu Sri Mulyani masalah bisnis e-commerce dan sebagainya. Nah saya tahu juga backgroundnya Pak Hendrik ini insurance, Pak Edbert importir, Pak Arilim properti. Nah ini kalau bisnis Vingo dibandingin dengan bisnis konvensional yang bapak-bapak jalanin ini, kira-kira perbandingannya gimana ya Pak ya? Mungkin siapa yang mau komen Pak? Mungkin Pak Hendrik? Oke. Pak Hendrik ya, boleh. Ya, saya coba masuk dulu. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak Armanto, selamat malam buat seluruh teman-teman yang ada di dalam meeting ini ya. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, karena udah pada tahu ya. Ya, teman-teman memang saya background-nya adalah insurance dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Nah, banyak suka duka yang saya hadapi di dunia asuransi. Nah, sebenarnya bisnis asuransi cukup mengasihkan juga, teman-teman. Tetapi ya dalam setiap bisnis selalu ada hal yang baik, selalu ada yang kurang mendukung dalam hidup kita, teman-teman. Nah, saya ngelihat gini, perbedaan antara Vingo dengan insurance. Nah, kalau di asuransi, teman-teman, kita selalu ada target yang harus kita tutup setiap tahun. Baik itu target untuk kenaikan ke jenjang karir berikut, ataupun target untuk bonus buat jalan-jalan, teman-teman. Nah, di dalam menjalankan target itu, nah disinilah kita sedikit terpacu untuk berjuang, teman-teman. Nah, tetapi kalau saya melihat di Vingo, ada nggak target yang harus kita jalankan? Nah, kalau di Vingo, saya ngelihat nggak ada target, teman-teman. Kalaupun misalnya target untuk kenaikan kita ke affiliate, itu kan sebenarnya sudah by system. Jadi dengan seperti yang dikatakan sama Pak Edbert tadi, fokus kita hanya naik menjadi AM, nanti setelah di AM kita akan otomatis terdongkrak menjadi AT. Nah, jadi saya ngelihat targetnya sebenarnya juga bisa dibilang bukan target yang rutin kita jalankan setiap tahun. Karena kapan saja kita bisa naik di
Fingo, di bisnis Fingo ini untuk jenjang karir kapan saja kita bisa naik, teman-teman. Sedangkan kalau di insurance itu ada yang menjalankan sistem 1 bulan naik, ada juga yang per 6 bulan naik, ada yang per tahun baru naik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dunia asuransi kita mengenal ada yang namanya persistensi. Nah, persistensi itu apa, teman-teman? Persistensi itu adalah nasabah yang ketika mereka nabung di asuransi, maka minimal selama 2 tahun, mereka tetap rutin untuk menabung. Nah, apabila di tahun kedua mereka tidak menabung, maka kita sebagai agent, kita akan kena yang namanya persistensi. Efek atau akibat dari persistensi itu adalah berkaitan dengan jenjang karir, kita tidak bisa naik ke level jenjang karir berikut. Nah, berkaitan dengan bonus jalan-jalan, kita juga nggak bisa jalan-jalan karena terkena di masalah persistensi. Nah, di Fingo sendiri gimana? Di Fingo kita nggak ada yang namanya persistensi. Karena yang kita lakukan itu adalah download, kemudian upgrade. Setelah itu bisnis berjalan. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk kita jalankan bisnis Fingo, teman-teman. Nah, yang ketiga yang saya lihat adalah masalah maintenance, teman-teman. Kalau di Fingo rasa-rasanya kita maintenance terhadap shopper nggak ada ya. Karena shopper kan mereka bebas. Mau belanja kapan saja, mau belanja apa saja, mereka nggak perlu info ke kita, teman-teman. Mungkin kalau di Fingo maintenance kita itu hanya kepada tim. Nah, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Namanya kita membangun tim, leadership-nya harus kuat. Nah, maintenance kepada tim di Fingo juga sebenarnya nggak sulit kok. Karena dalam pengerjaan seperti yang Pak Edward bilang tadi, lebih banyak manisnya. Yang sulit itu ketika kita punya tim yang gaptek. Mereka nggak bisa untuk upgrade. Nah, itu aja yang perlu kita bantu ke mereka. Kalau jenjang karir, saya rasa nggak terlalu sulit untuk mereka menjelaskan. Gitu. Nah, sedangkan kalau di insurance sendiri, maintenance terhadap tim itu harus continue kita lakukan, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang memang cukup rumit ya menurut saya. Gitu. Nah, tetapi saya melihat begini, bisa nggak kita gabungkan buat teman-teman yang hari ini ada di dunia asuransi, yang masih aktif di dunia asuransi, bisa nggak berjalan beriringan antara Fingo dengan asuransi? Nah, saya bilang sangat bisa. Kenapa? Saya ambil contoh begini, teman-teman. Nah, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh agen asuransi adalah ketika nasabah tidak mampu lagi membayar premi di tahun kedua. Nah, akibatnya adalah si agen tersebut akan mengalami persistensi. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendekati kepada nasabah kita bisa kasih bisnis Fingo kepada dia. Kita bisa kasih solusi. Karena kan biasanya nasabah itu nggak bisa bayar, faktor utama karena faktor keuangan. Jadi kalau misalnya dia faktornya adalah keuangan, nah kita kasih solusi. Kita datangin nasabah, lalu kita bilang, Ibu, ini ada bisnis bagus, biayanya sangat murah, Ibu bisa jalankan ini bisnisnya di mana saja, kapan saja. Dengan bisnis ini berjalan, Ibu bisa membayar premi. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini masih aktif di dunia asuransi, saya sarankan datang kepada nasabah Anda, kasih tahu bisnis Fingo, biar dia join bisnis Fingo, premi dia di asuransi jalan lancar, persistensi Anda di asuransi lancar, bisnis Anda di Fingo meningkat drastis. Nah, itu namanya double engine ya, Pak Hendrik ya. Bisa dibilang begitu, Pak. Jadi dari insurance pun kita bisa dapat prestasi yang baik. Nah, di Fingo sendiri pun otomatis kita akan mengalami peningkatan, baik secara tim maupun income. Nah, mungkin itu aja, Pak. Kalau saya melihat kalau dibandingkan berarti jauh lebih mudah ya, Pak ya, untuk menjalankan Fingo ini daripada insurance ya, kayak gitu ya, Pak ya. Iya, Fingo lebih mudah dibanding asuransi, Pak. Satu lagi yang saya mau tambahkan gini, Pak. Kalau di asuransi itu kita mesti banyak ilmu.
karena asuransi ini kaitannya sangat luas, Pak. Dengan perbankan, berkaitan dengan investasi, nah kita perlu belajar, upgrade terus ilmu kita, Pak. Dengan kesehatan juga begitu, dengan hukum juga demikian. Nah, kalau Vinggo, rasanya materinya hanya itu aja, Pak. Iya. Iya. Oke, Pak Hendrik. Ya, Ya. makasih Pak Hendrik sharingnya. Ya. Nah, kemudian tadi saya juga memperhatikan di chat ini ada cukup banyak pertanyaan, Pak. Salah satunya mungkin ini ke Pak Edward ya, karena tadi Pak Edward kan ada cerita kita nggak usah pusingin kalau orang yang nggak mau join, kita mesti cari orang yang sevisi aja sama kita gitu ya, Pak Edward ya. Ya. Nah, cuman kan ini kan kaitannya dengan affiliate networking. Ini masih banyak hal yang orang baru lah ya kayak gini, apalagi belum launching dan sebagainya. Ini banyak pertanyaan, Pak, gimana caranya untuk meyakinkan ya untuk orang-orang yang memang belum mau bergabung ya, karena masih bingung antara sistem afiliasi dengan MLM itu gimana, Pak? Mungkin bisa sharing tipsnya, Pak. Oke, jadi mungkin mereka kecampur ya antara multi level dan afiliasi. Jadi gini, afiliasi itu sebenarnya kalau mereka benar-benar cari tahu ya itu bukan hal baru. Ya, afiliasi itu adalah hal yang umum dan bahkan saya sebut merek ya, contoh Tokopedia. Oke, itu aja sebenarnya ada konsep namanya afiliasi. Tapi afiliasinya itu adalah sole player, artinya kalian harus bergantung sama kalian sendiri. Nah, saya bilang gini, konsep afiliasi itu adalah kalau kamu adalah YouTuber beken, kalau kamu followernya banyak, oke, kamu bisa jadi affiliate yang sangat hebat sebenarnya. Ya, jadi kamu cukup ngeposting aja, pakai link produk-produk yang orang jual, kalian akan dapat commission. Itu kan adalah affiliate. Nah, menurut saya sangat berbeda ya dengan multi level ya, itu udah pasti. Nah, sedangkan Vinggo membuat sebuah konsep baru. Konsep barunya itu apa? Yaitu affiliate networking menurut saya. Itu bahasa yang cukup saya sering pakai di tim saya. Jadi kita bicara tim affiliate networking berarti kita bicara 100 orang di grup kita, 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang. Grup kita rame-rame melakukan konsep afiliasi ini. Anggaplah cuma dari 1-2 orang, anggaplah maksud saya kayak 3-5% atau 10% terjadi penjualan di hari itu ya, contoh ya. Anggap udah bisa shopping ya, anggapnya ya. Nah, dari 10% itu aja, kita semua mendapat persenan, meskipun kecil-kecil ya. Nah, bayangin, kemungkinan probability untuk mendapatkan income itu jauh lebih besar, Pak. Ya, dengan konsep affiliate networking ini. Nah, kalau bicara tentang multi-level, saya bilang beda banget ya. Tadi mungkin udah dijelaskan sedikit juga multi-level. Gini, kalau multi-level yang pada umumnya, kita harus mempunyai brand atas merek tersebut. Contoh ya, misalkan kalau Vinggo hari ini mencetak minuman kesehatan, alat kesehatan, ataupun apa ya, ya apapun lah yang berbau multi level ya. Intinya ada nemplok brand Vinggo gitu. Nah, itu baru salah satu saya bilang kategori multi level. Oke. Yang kedua, itu kalau bicara multi level tadi udah dibahas juga, itu mesti ada bonus pairing kiri, kanan, atas, bawah, semua harus disusun dengan rapi. Nah, itu baru bisa menjadi konsep multi level. Oke, nah sedangkan kalau di sini saya bilang konsepnya sama kayak buka toko dong ya, kurang lebih ya Kang, konsepnya menurut saya. Jadi kayak kita punya license, kita buka toko ini, nah kita tinggal tunggu aja. Orang yang kita coba ajak itu adalah customer atau orang yang pengen beli franchise kita lagi. Contoh ya, kalau misalkan dia cuma mau jadi customer, ya udah dia adalah shopper, regular shopper, dia beli sama saya, apapun yang dia beli, saya nggak tahu baju atau apapun, saya dapat persenan. Itu kan konsep buka toko ya. Nah, kalau ternyata dia bilang, gue juga pengen dong jadi kayak lu dapat duit nih dari sini. Nah, ya udah, ayo kita sama-sama ajarin dia untuk buka toko bareng. Nah, itulah konsep namanya preferred shopper. Ya kita ajak dia untuk menjadi preferred shopper, kita jadikan dia AM, arahin sampai jadi AT. Jadi saya bilang konsepnya agak beda ya. Kalau di multi level, kalian fokusnya cuma satu, yaitu member, get member, member, get member sampai habis. Nah, kalau di sini kalian cukup dari shopper aja, itu juga jadi duit loh. Itu jadi gede juga karena ini mungkin nggak kelihatan di Indonesia karena memang bisa jadi karena belum ada kategori shopping di Indonesia. Tapi kalau kita bicara di Malaysia, semua udah melakukan itu ya. Kita bisa ajak orang untuk affiliate, kita dapat income. Kita bisa ajak orang dari kategori shopper, ya artinya orang cuma belanja, kita juga dapat duit. Nah, multi level nggak mungkin kayak gitu. Multi level tuh fokusnya cuma satu, yaitu apa? Member, get member, member, get member, sampai dapat mobil, kapal pesiar, dan seterusnya. Ya, itu kan konsep dari multi level. Kalau di Vinggo, ya beda jauh menurut saya. Kurang lebih sih gitu, Pak, kalau pandangan saya. Thank you Pak Edward. Bapak-bapak, ini kita buka pertanyaan kali ya dari teman-teman yang hadir malam hari ini live ya langsung ya.
Saya lihat ada Pak Niko yang raise hand, mungkin mau tanya sesuatu, Pak Niko. Silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Ya, selamat malam semuanya. Tadi saya sempat mungkin agak sedikit kelewat ya. Ada yang Bapak siapa lupa saya yang presentasi bilang yang 700.000 itu yang cashback ketika dia upgrade. Ketika dia upgrade itu ada cashback 700.000 kan ya. 700.000 itu kan yang saya tahu itu dipecah itu untuk belanja di Vingo. Cuman kayaknya ada sedikit dengar itu bisa dicairin, bisa ditarik gitu dananya. Betul tidak ya? Oke. Siapa yang mau jawab ini? Pak Boleh, saya jawab, boleh. Saya bantu Silakan jawab. Pak Ari. Ya, Pak Niko ya, itu kayaknya ada miss ya. Soalnya kalau misalnya kita upgrade akun, itu 700.000-an, kita dapat satu produk gift pack. Lalu 700-nya itu voucher. Voucher itu berupa pecahan ya. Ada yang mulai dari Rp3, Rp5, Rp10, Rp20, Rp50. Yang terbesar itu dengan minimal pembelanjaan Rp250. Mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar 900.000 nanti. Itu hanya bisa dipakai untuk belanja, Pak. Belanja shopping online gitu. Kalau mungkin cashback itu yang bisa dicairkan itu misalnya kita ada ajak orang itu upgrade akun, kita mendapatkan referral fee. Referral fee itu nanti bisa dicairkan. Iya, saya mungkin sedikit agak kelewat yang sebelumnya. Jadi saya cuma dengarnya itu. Yang saya tahu ya itu 700 itu tidak bisa diuangkan, hanya untuk belanja di Vingo-nya. Oke. Thank you. Ada lagi? Itu aja, thank you. Pak Niko ya. Thank you, Pak Niko. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Daniel. Silakan Pak, bisa langsung ditanyakan. Oke Pak. Oke, terima kasih. Saya mau tanya Pak, ini kan baru launching di Indonesia ya? Belum launching Pak. Iya, ini baru launching kemarin, tapi produknya sendiri kan belum ya. Saya lihat masih ringgit Malaysia di situ ya. Nah, nanti kan dia bisa katanya di 3 negara ya. Ada di Singapura, Malaysia, di Indonesia contohnya. Nah, kalau umpamanya kita di Singapura, berarti kita bisa merger dong ya negara mata uangnya kan beda-beda tuh. Ringgit Malaysia sama Indonesia. Kursnya kan beda-beda. Gimana itu untuk merger di profitnya? Oke. Mungkin siapa yang mau bantu jawab? Pak Edward atau Pak? Ya, boleh saya bantu jawab ya? Oke, silakan Pak. Oke, malam Pak. Pertama perlu dikoreksi. Yang pertama adalah Indonesia belum launching ya Pak ya. Kita dalam tahap pre-launching, ya jadi belum resmi 100% di Indonesia. Yang kedua, untuk negara yang sudah resmi itu ada 3, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke, nah betul currency setiap negara kan berbeda-beda, berubah-berubah. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita ngajak seseorang, ya kita sudah upgrade jadi PS. Nah, kalau Bapak mau ngajak teman di Malaysia contoh ya, nah maka otomatis nanti dia pilih di aplikasi, pilihnya Malaysia, semuanya kan berupa ringgit ya. Kalau misalkan Bapak ajak orang di Singapura, nah maka di aplikasi dia nanti tulisnya Singapura dolar Pak. Ya untuk kategori belanja ataupun kategori dia nanti membangun network itu udah sesuai dengan mata uang dia masing-masing. Ya jadi itu sederhananya gini, memang mata uang beda-beda. Tapi itu ya langsung otomatis di-convert, Pak. Contoh kayak rupiah, saat ini misalkan Singapura dolar 11.000. Ya udah, di Malaysia berapa? Itu sudah diatur dengan rapi oleh company. Ya jadi itu otomatis, dan bahkan kabar baiknya ini bukan cuma 3-4 negara, Pak. Karena ini akan semakin expand dan semakin besar. Jadi sekali lagi, ini bisnis yang super besar, dan ini bisnis multinasional. Ya jadi saya bilang, kita-kita yang baru masuk di Indonesia ini kabar baiknya adalah kita pioneer banget, Pak. Ya kita benar-benar mempunyai kesempatan untuk gedein market ini habis-habisan. Seperti itu, Pak. Cukup menjawab ya, kalau enggak nanti saya lanjut lagi. Jelas, Pak Daniel? Jadi itu otomatis dari sistem semua, Pak. Bapak nggak usah pusingin, nanti akan dikonversi langsung ke rupiah. Seperti itu, Pak. Oke ya, Pak. Sip. Oke, kita masih punya waktu, Pak Rusdi, apa gimana, Pak? Ya Pak, kalau waktu kita sudah di ujung ya, mungkin Pak Armanto bisa bantu untuk mungkin satu pertanyaan boleh ya Pak ya, saya boleh Pak. Oke, satu pertanyaan lagi nih yang terakhir tadi ada Pak Hengki, bisa silakan Pak. Oke, atau ada Pak Albar,
dari Timika. Halo, Pak. Oh iya, silakan. Pak mau tanya, kalau misalnya kan katanya kalau di sini kalau udah saldonya udah 2 juta bisa tarik dananya, Pak. Pertanyaannya, apakah kita harus punya rekening yang di Malaysia atau boleh pakai rekening yang ada di Indonesia ya? Oh, oke. Mungkin Pak Hendrik, Pak, bisa bantu jawab, Pak. Justru disuruh ini. Hah? Halo, Pak Hendrik. Masih... Mungkin saya bantu ya, Pak Hendrik mungkin udah Oh, enggak. boleh. Ya, mungkin Oke, lagi... dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Gini Bu, itu kan sekarang jadi saya cerita sedikit ya. Kalau misal waktu dulu pas bulan-bulan sebelum Maret itu kita kalau withdraw itu harus pakai rekening Bank Malaysia. Cuman setelah Maret dibantu oleh manajemen Indonesia sudah bisa withdraw minimal Rp1.000 waktu itu ya. Lalu mengarah ke sini sekarang akhirnya bisa Rp500. Cuma memang perlu waktu. Jadi withdraw-nya itu ada 2 kali, 2 sistem. Yang pertama kita withdraw-nya itu kita tulis form format berupa Excel. Nanti itu leadernya, AT-AT-nya yang mengirimkan email ke pusat ya. Lalu kalau misalnya si penggunanya itu setiap hari Selasa harus withdraw di aplikasi masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau pakai rekening Bank Indonesia, kita harus tulis, nanti diajarin sama leader-leadernya, terutama AM terdekatnya ya. Nanti jadi setelah form Excel-nya kekumpul, setiap hari Selasa pagi kita kirim email ke pusat. Itu nanti ditunggu kira-kira sekitar 10 hari kerja. Jadi dia Fingo itu nanti transfer uangnya ke pihak ketiga, remittance company. Lalu remittance company-nya itu kirim ke bank rekening Indonesia kita masing-masing. Begitu Bu ya. Jelas Bu ya? Oke, kelihatannya sudah nggak ada Pak Rusdi. Mungkin kita bisa closing untuk acara malam hari ini. Iya, baik Pak Armanto. Dibantukan ya Pak Armanto untuk summary dan closing-nya ya. Mungkin di waktu kita pun udah mendekati di jam 10. Mungkin udah saatnya kita closing Pak. Ya, dipersilakan Pak Armanto. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih masih stay sampai malam hari ini, sampai hampir jam 10, luar biasa. Masih ada 300 orang yang ada di Zoom meeting kita malam hari ini. Jadi, tadi kita sudah dengerin presentasi dari Pak Heri, terus kemudian tadi juga ada counter-counter tentang berita-berita yang kurang pas tentang Fingo, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Heri. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang saat ini sudah PS untuk bisa menjelaskan kepada calon-calon PS-nya. Terus kemudian tadi dari testimoni ada Kak Vanes, terus kemudian ada Pak Edward dan Pak Rudi di Binjai. Yang bisa saya summary-in adalah kita nggak usah terlalu maksa ya. Jadi kita sebagai PS atau yang mengundang itu hanya sifatnya memberikan informasi, sharing informasi aja, dan ya kita tidak usah memaksa-maksa orang untuk bergabung ya, karena kayak saya tadi tertarik dengan testimoninya dari Kak Vanes ya, yang bilang bahwa dengan hanya posting-posting berita-berita tentang Fingo secara rutin aja, akhirnya orang jadi tertarik sendiri tanpa harus kita capek-capek berbusa-busa tawarin orang untuk gabung gitu ya. Jadi pesan saya tips-tips seperti itu bisa diikuti kalau bagi teman-teman yang mungkin masih merasa baper, baru nawarin sekali, 2 kali udah ditolak dan sebagainya kayak gitu. Dan kemudian tadi dari sisi acara talk show kita juga mendapatkan banyak insight ya dari Pak Edward, dari Pak Hendrik, terus kemudian dari Pak Ari Lim yang memang sudah praktisi di dunia bisnisnya masing-masing sebelumnya, tapi tetap tertarik untuk menjalankan Fingo karena ya dirasa lebih mudah dan menghasilkan, kenapa tidak seperti itu. Jadi
Ya mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih ragu untuk bergabung dengan Vingo, ya mudah-mudahan malam ini setelah mendengar acara ini, menonton acara ini bisa langsung menghubungi pengundangnya untuk langsung upgrade. Nah, jadi karena informasi itu penting sekali Bapak Ibu teman-teman, malam ini Anda sudah mendapatkan informasi tersebut. Nah, tinggal Anda lah yang akan menentukan apakah Anda mau diem aja atau Anda mau action untuk merubah hidup Anda. Oke, mungkin itu aja Pak Rusdi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Rusdi. Oke, ya terima kasih Pak Armanto. Summary-nya sungguh jelas ya. Oke, teman-teman, tadi kita ada sebenarnya kan ada YouTube Live ya, ada gagal live YouTube-nya. Mungkin jangan khawatir teman-teman, kalau ada yang butuh rekaman video ini, tetap kita adakan nanti di YouTube siaran ulangnya seperti itu ya. Nanti akan kita umumkan juga di grup-grup WA kita sebelumnya. Mungkin terima kasih, saya mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua ya, yang sudah ikutin sampai acara ini berakhir. Begitu juga pesan dari atlet kita yang sudah ada ya, dengan moto yang sangat sederhana ya. Go AM, go AP, mungkin seperti itu. Bingo. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.